Selamat pagi, keluarga besar GPIB yang terkasih. Kita bersama kembali di dalam acara Morning Call di Jumat 18 April 2025 bersama dengan saya, Pendeta Cindy Kuartia Minakoan, Pendeta Pelum yang saat ini bertugas menjadi dosen di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana di Salatiga. Sebelum kita lebih jauh menghayati pesan Jumat Agung, maka mari kita mohon hikmat penyertaan Roh Kudus untuk menolong kita bisa memahami pesan firman Tuhan saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan yang Maha Agung, yang kami kenal di dalam pribadi Sang Kristus Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan baru, hidup yang baru di hari ini, hari yang istimewa karena kami mengingat rayakan peristiwa mulia yakni Jumat Agung. Bantu kami agar di perayaan dan peringatan momen khusus Jumat Agung saat ini, di tahun ini, kami sungguh-sungguh dapat menemukan pesan firman-Mu yang betul-betul menerangi dan menjadi manfaat dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk tidak hanya memahaminya, tapi biarlah dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus, kami bisa mewujud nyatakannya dalam setiap pekerjaan dan pelayanan kami selanjutnya. Inilah kami siap untuk menyambut didikan firman-Mu. Demi Sang Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita pada saat ini dari Injil Markus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20b sampai dengan ayatnya yang ke-32, yang berkata demikian. Mereka lalu membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Lalu mereka menyalibkan dia, dan membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Waktu itu, jam 9 pagi ketika mereka menyalibkan dia. Alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja Orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Dengan demikian digenapi nas Alkitab yang berbunyi, ia terhitung di antara orang-orang jahat. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat mengolok-olok dia dan berkata di antara mereka sendiri, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Biarlah Mesias Raja Israel itu turun dari salib sekarang, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama dia mencela dia juga. Ibu bapak saudara yang terkasih, keluarga besar GPIB, Jumat Agung adalah peristiwa yang bisa jadi semua kita sudah mengikutinya, sudah memperingatinya beberapa kali, banyak kali. Satu peristiwa yang luar biasa, yang agung. Di mana letak keagungannya? Nah, bagian bacaan kita menegaskan bukti di mana letak keagungan peristiwa luar biasa ini. Dalam keadaan yang sangat sengsara secara fisik, sekaligus juga secara mental. Secara fisik jelas saja, punggungnya tercambuk oleh alat cambuk yang gak biasa. Alat cambuknya itu sekali kena punggung tidak hanya melukai kulit, merobek kulit, tetapi bisa mencabut daging punggung itu. Bayangkan kalau setiap kali itu mengenai punggungnya, betapa hancur punggung Yesus itu. Lebih dari itu, tangan dan kakinya terpaku. Bahkan untuk memakukan paku yang gak kecil ukurannya itu gak bisa sekali pukul. Harus beberapa kali untuk memastikan paku itu menembus kulit, menembus tulang dan daging di tangan dan kakinya.
Lebih dari itu, kepalanya harus tertusuk duri-duri yang tajam yang tidak hanya mampu merobek kulit kepalanya sehingga meneteskan darah, tetapi betul-betul membuat darah bisa mengalir deras. Nah, di tengah penderitaan fisik yang menyengsarakan semacam ini, mentalnya juga kena. Di mana dalam bagian bacaan kita tadi ada keterangan bahwa banyak orang yang memang kepala menghujat, mengolok-olok dia. Ia disamakan seperti penjahat. Padahal Pilatus di dalam peristiwa pengadilan, proses pengadilan itu tidak menemukan kejahatan apapun yang Yesus lakukan. Tetapi ia disamakan dengan penjahat. Lebih dari itu, ia dihujat. Ia diolok sebagai yang omong kosong, yang gak punya daya. Berbeda ketika sebelum ia disalibkan, ia tampil sebagai seorang yang seolah punya kuasa, punya popularitas, banyak pengikut, tetapi sekarang yang gak punya daya apapun. Ia ada di dalam kehinaan. Dan sama sekali momen salib itu tidak ada image atau citra agung atau mulia pada diri Yesus. Tapi justru di saat-saat kritis yang penuh sengsara luar dan dalam semacam inilah ada sikap luhur yang secara konsisten dalam kesadaran yang penuh Yesus hadirkan. Dari sejak diadili, dicambuk, peristiwa jalan memanggul salib sampai tersalib dan akhirnya mati, Yesus konsisten secara sadar tidak berdebat. Ia tidak menggunakan suaranya untuk membela diri. Ia tidak menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan banyak pengikut dan murid-muridnya demi membela namanya. Ia bahkan juga tidak menyuarakan apa yang dia rasa di dalam hatinya. Tentu Yesus pasti merasakan ada kekecewaan, ada kesedihan. Tapi ia tidak menyuarakan itu. Bahkan lebih dari itu, tidak sekalipun ia dalam kekuasaannya yang ajaib itu menggunakan ragam kuasanya untuk melarikan diri, menyelamatkan diri. Yesus secara konsisten tidak melakukan semuanya itu. Yang Yesus lakukan justru ia sebulat hati tetap memastikan integritas, kebenaran yang ia sudah ajarkan dan lakukan supaya betul-betul tuntas. Kebenaran macam apa? Yang betul-betul penuh integritas dalam kesadaran sedang Yesus perjuangkan, walaupun harganya adalah kesengsaraan yang berujung pada kematian hina itu. Kebenaran bahwa Yesus ingin menegaskan tidak cukup orang menyembah Allah hanya sebatas kerajinan menunaikan ritual tradisi keagamaan, tapi kurang dalam kesadaran merindukan untuk terhubung secara langsung dengan Dia Sang Pencipta. Tidak cukup berkutat mempelajari pesan firman tertulis ataupun lisan, tetapi sibuk melayani kepentingan diri hingga abai melatih diri untuk juga punya kepedulian, mempedulikan lingkungan ataupun sesama di sekitar yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Tidak bisa mengaku menyembah Allah sementara realita keseharian ikut melanggengkan pelbagai praktek ketidakadilan, ikut menjadi pelaku penindasan dalam pelbagai wujudnya dan skalanya besar atau sederhana, ikut memelihara pelbagai rupa kepalsuan yang tujuannya mengamankan posisi diri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu, serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terhadap kebenaran semacam inilah Yesus tegas. Yesus sekalipun berhadapan dengan harga perjuangan kebenaran yang berupa kesengsaraan mengerikan sampai pada kematian dalam kehinaan manusia, Yesus tetap tegar, siap sedia menanggung semuanya itu. Ia siap sedia menempuh semuanya itu. Dan ayat 23 mempersaksikan bagi kita. Ayat 23 mengatakan bahwa Yesus menolak
anggur bercampur mur yang sebenarnya kalau Yesus minum, ibu bapak saudara, punya efek bius sehingga Yesus itu nggak sepenuhnya bisa merasakan rasa sakitnya, tapi dia tolak, dia tidak meminum anggur bercampur mur yang punya efek bius itu. Artinya apa? Ini bukti yang mau menegaskan keagungan sikap luhur Yesus, bahwa dia memilih dalam kesadarannya untuk tetap merasakan sakit apapun itu secara fisik sampai pada batinnya. Sampai di sini Yesus memilih untuk secara sadar melewati semuanya itu demi memastikan bahwa perjuangan kebenaran untuk menghadirkan hanya Allah yang hidup, hanya iman yang sejati, yang juga berpangkal pada proses penyangkalan diri, dan hanya sikap beragama yang betul-betul penuh integritas, semuanya bisa dia teladankan sampai tuntas. Melalui konsistensi sikap Yesus semacam inilah, ibu bapak, saudara, dan saya terselamatkan. Kita terselamatkan melalui keteladanan yang valid, yang ia sendiri, Sang Allah Putra, Firman sejati, Anak Allah, berikan kepada kita. Keteladanan yang menyelamatkan kita dari dosa hati, dosa pemikiran, dosa sikap, cara hidup yang bisa jadi munafik di dalam menyembah Allah, tetapi tidak di dalam integritas kehidupan keseharian, yang sia-sia beragama, tapi sama sekali tidak ada aktualisasi dari segala pokok agama yang dihayati. Untuk itu, mari kita lanjutkan keteladanan yang agung, supaya peristiwa penderitaan dan kematian Yesus yang agung, yang luhur, yang mulia ini tidak sekedar berhenti menjadi peristiwa lampau, tetapi juga hadir di dalam realita kini dan nanti. Dan mari kita imani bahwa dengan kuasa pertolongannya sendiri, Ia Sang Firman yang hidup, Yesus sanggup untuk setia menolong kita, supaya kita juga tetap konsisten, siap sedia, sepenuh hati, menghidupi kebenaran sejati yang sudah lebih dulu Yesus teladankan untuk kita, apapun tantangannya. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan kami yang agung, Kristus Juru Selamat kami, terpujilah Engkau untuk segala karya-Mu yang menyelamatkan kami, orang yang berdosa ini. Dengan kebenaran firman yang telah kami dengar, kami bersyukur, kami diingatkan kembali untuk terus menghidupi keteladanan-Mu, untuk terus menghadirkan Allah yang hidup di dalam segala sikap dan ruang pelayanan, bahkan pekerjaan dan aktivitas keseharian kami. Mari ya Roh Kudus, bantu kami supaya firman ini, supaya perjuangan kebenaran yang telah Yesus lakukan semasa hidupnya dapat terus kami wujud nyatakan dalam setiap kehadiran kami dimanapun kami berada. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam peristiwa mulia, peristiwa Jumat Agung. Biarlah kami betul-betul memberi diri kami, menyatakan kesiapsediaan kami untuk menjadi murid yang betul-betul menunaikan tanggung jawab kehidupan beriman kami di hadapan-Mu dalam setiap persekutuan tatap muka dengan siapapun. Terima kasih Tuhan untuk keteladanan yang luar biasa. Dan kehidupan kami percaya kalau Engkau masih memberi kami kesempatan nafas yang baru, maka di saat yang sama pula Engkau memberi kami pertolongan untuk bisa menjadikan kehidupan kami berarti, berdampak bagi lingkungan di mana Engkau mengutus kami. Inilah syukur dan permohonan kami di dalam nama-Mu, Juru Selamat yang hidup, Firman yang sejati. Kami percaya kasih karunia damai sejahtera menyertai langkah hidup kami kekal selamanya. Amin. Terima kasih, keluarga besar GPIB, Tuhan memberkati. Salam.